Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, NIM 90 200 119 129 dari kelas manajemen D. Sebelumnya saya berterima kasih mewakili teman-teman saya dari kelas manajemen D, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sandi Pratama SEMM karena telah mendidik kami, mengajar kami, memberikan ilmu kepada kami di kelas manajemen D di semester 3 ini dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih banyak Pak atas segalanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian pemasaran menurut A. American Marketing Association, kemudian B. Dr. Philip Kotler. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dengan contoh yang kalian pahami apa yang dimaksud dengan pemasaran strategik. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan elemen-elemen apa yang termasuk ke dalam lingkungan pasar. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan peranan dalam perilaku konsumen. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan 3 basis informasi yang digunakan dalam melakukan peramalan pasar. Kemudian pertanyaan yang keenam atau yang terakhir adalah jelaskan 4 jenis karakteristik jasa. Baik, kita masuk di pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian pemasaran menurut A. American Marketing Association. Pemasaran menurut AMA, pemasaran diartikan sebagai hasil presentasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian pengertian pemasaran yang kedua adalah Dr. Philip Kotler. Pemasaran menurut Dr. Philip Kotler adalah pemasaran diartikan sebagai suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pertukaran. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dengan contoh yang kalian pahami apa yang dimaksud dengan pemasaran strategik. Contoh yang saya pahami seperti memberikan bonus tertentu dapat menyenangkan konsumen Anda, terlebih lagi konsumen lama yang tetap setia membeli produk Anda. Cara ini tentu dapat memanjakan konsumen karena bisa jadi mereka bisa mempromosikan produk tersebut karena dianggap memuaskan. Dengan demikian, manajemen pemasaran strategi adalah suatu usaha untuk memasarkan produk baik itu berupa barang maupun jasa dengan menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan jumlah penjualan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan elemen-elemen apa yang termasuk ke dalam lingkungan pasar. Elemen-elemen yang termasuk ke dalam lingkungan pasar yang pertama adalah produk, yang kedua adalah pelanggan, yang ketiga pesan atau komunikasi, yang keempat tim pemasaran, yang kelima promosi, dan yang terakhir atau yang keenam adalah analisis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan peranan dalam perilaku konsumen. Yang pertama, inisiator, individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Kemudian yang kedua adalah influencer, yaitu individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, decider,
yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apakah yang akan dibeli, dan bagaimanakah membelinya. Kemudian yang keempat adalah buyer, adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Yang kelima adalah user, individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan 3 basis informasi yang digunakan dalam melakukan peramalan pasar. Yang pertama, apa yang dikatakan orang? Digunakan survei, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden. Yang kedua adalah apa yang dilakukan orang? Dengan uji coba produk di pasar, apakah produk yang kita buat layak digunakan atau tidak. Kemudian basis yang ketiga atau yang terakhir adalah apa yang telah dilakukan orang. Digunakan analisis perilaku atau runtun waktu. Peramalan yang digunakan, apakah gerakan waktu beberapa hari memberikan peningkatan. Kemudian pertanyaan yang nomor 6 atau yang terakhir adalah jelaskan 4 jenis karakteristik jasa. Jenis yang pertama adalah tidak terwujud atau intangibility. Pengertiannya, jasa bersifat intangibility artinya adalah suatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Kemudian jenis yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Pengertiannya, jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksikan secara khusus dan dikomunikasikan pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Kemudian jenis yang ketiga adalah keberagaman atau variability. Pengertiannya, jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized output. Artinya, ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung dari siapa, who, kapan, when, dan di mana, where, jasa tersebut dihasilkan. Kemudian jenis karakteristik jasa yang keempat atau yang terakhir adalah tidak tahan lama atau perishability. Pengertiannya, jasa memiliki sifat karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena bersifat yang tidak berwujud atau fisik. Untuk jenis jasa tertentu, karakteristik ini tidak berlaku. Mungkin cukup sekian video atas pertanyaan-pertanyaan. Untuk segala kesalahan-kesalahan saya minta maaf dan saya berterima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum